Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Hari Setiaji MTI selaku dosen pengampu mata kuliah TIK. Di sini saya Nurul Rosmah dengan NPM 2201080028 akan mempresentasikan salah satu materi yang ada di pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pada mata kuliah mikrobiologi, yaitu pada materi media pertumbuhan mikroorganisme dan sterilisasi medium. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan mikroba. Apa sih pertumbuhan mikroba itu? Jadi, pengertian dari pertumbuhan pada mikroba ini, dia itu sebagai pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Sebagai hasil pertambahan ukuran dan pembelahan sel atau pertambahan jumlah sel, maka terjadinya pertumbuhan populasi mikroba. Selanjutnya, fungsi dari media pertumbuhan mikroba. Yang pertama itu berfungsi sebagai tempat pembiakan. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Yang ketiga itu penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiakan. Yang keempat, untuk membiakan, mengasingkan, mengirimkan, dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Yang kelima, media juga dapat digunakan untuk mempelajari sifat-sifat pertumbuhan mikroorganisme serta sifat biokimiawi. Nah, pertumbuhan mikroba ini dia memiliki syarat-syarat untuk pertumbuhannya. Nah, mikroorganisme itu memerlukan komponen-komponen tertentu untuk pertumbuhannya, yaitu yang pertama ada energi. Mikroorganisme ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kebutuhan energinya, yaitu yang pertama ada mikroorganisme fototrof, di mana dia itu menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Selanjutnya ada mikroorganisme kemotrof. Sumber energinya ini dia itu berasal dari oksidasi senyawa organik seperti glukosa atau senyawa anorganik seperti H2S atau NaNO. Yang kedua, ada sumber karbon. Berdasarkan kebutuhan karbonnya juga, mikroorganisme itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada mikroorganisme autotrof atau mikroorganisme yang menggunakan karbon anorganik atau CO2 sebagai sumber karbonnya. Yang kedua ada mikroorganisme heterotrof, di mana dia itu memerlukan sumber karbon organiknya itu biasanya didapat dari glukosa. Selanjutnya ada sumber nitrogen. Mikroorganisme mengambil sumber dalam bentuk gas nitrogen, amonium, garam nitrat, atau berupa N dari senyawa organik. Selanjutnya juga ada elemen non-metal, yaitu terutama sulfur dan fosfor. Ada juga elemen metal terdiri dari CaZN2 plus Na, Cu, Mn, Mg, Fe dalam bentuk-bentuk garam anorganik. Selanjutnya, syarat dari pertumbuhan mikroba itu ada juga vitamin. Nah, penting dalam pertumbuhan sel dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Vitamin ini dia juga berperan sebagai koenzim. Selanjutnya, ada air. Nah, semua sel ini tuh dia tuh memerlukan air dalam mediumnya sebagai pelarut sehingga nutrien dengan berat molekul rendah dapat melewati membran sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam media. Nah, media ini merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara atau nutrien yang berguna untuk membiakan mikroba. Dengan mempergunakan bermacam-macam media dapat dilakukan isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroba. Agar mikroba ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam media, diperlukan persyaratan tertentu, yaitu yang pertama, terkandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba. Jadi untuk menumbuhkan dan memperkembangbiakan ini tuh si media itu harus memiliki semua unsur haranya. Terus yang kedua itu mempunyai tekanan osmosa. Terus yang ketiga media itu harus dalam keadaan steril. Nah, macam-macam media berdasarkan sifat fisiknya. Jadi media berdasar sifat fisiknya ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada media padat. Nah, media padat ini dia itu digunakan untuk kultur atau pertumbuhan bakteri atau mempelajari koloni bakteri. Kemudian ada media cair. Nah, media cair ini digunakan untuk perbenihan atau memperkaya sebelum dikultur pada media padat. Selanjutnya ada media semi-solid, di mana media ini tuh dia tuh setengah padat, jadi setengah padat setengah cair. Untuk mengetahui pertumbuhan mikroba atau mengetahui motilitas bakteri.
Selanjutnya ada juga macam-macam media berdasarkan kegunaannya, yaitu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada media umum. Dia itu digunakan untuk pembiakan secara umum, mengandung unsur-unsur untuk pertumbuhan mikroorganisme secara umum tanpa mengandung unsur penghambat tertentu. Selanjutnya ada media transport. Dia itu digunakan untuk membawa spesimen dari satu tempat ke tempat lain atau mentransport, ya, agar mikroba yang ada di dalamnya itu atau mikroba yang akan diperiksa ini nanti itu tuh tetap terjaga kehidupannya sehingga memudahkan untuk mendiagnosis atau untuk keperluan lain. Atau media yang dibawa ini atau spesimen yang dibawa ini tuh dia itu masih dalam keadaan steril. Nah, dari media transport ini dia itu dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu ada media Stuart, yaitu digunakan untuk media transport, terutama kuman perut atau gram negatif. Terus ada juga yang namanya media amis, yaitu modifikasi dari media sebelumnya atau media Stuart, yaitu untuk spesimen dari sekret atau luka, bagus untuk membawa spesimen dengan kecurigaan gonorrhea. Selanjutnya ada media Carey and Blair, yaitu media dengan konsistensi semi-solid, yaitu memiliki pH 7,2 kurang lebih ya, atau 0,2 dengan standar pembuatan media. Dia itu juga merupakan transport umum. Yang selanjutnya ada media alkali pepton, yaitu digunakan untuk kecurigaan bakteri fibrin. Selanjutnya ada media diperkaya. Nah, media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, misal darah, telur, dan lain-lain. Nah, media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana. Nah, selanjutnya juga ada media selektif. Media pembiakan selektif ini mendukung pertumbuhan mikroorganisme jenis tertentu dan menghambat pertumbuhan flora campuran lain. Selektivitas ini diperoleh dengan menambahkan bahan kimia, pewarna, atau antibiotik pada media. Nah, contoh dari media selektif ini yang pertama itu ada grup A selective strep. Yang kedua ada media thiosulfat citrate bile sucrose atau disebut dengan TCBS. Yang selanjutnya itu ada media salmonella dan shigella agar atau SSE. Selanjutnya ada media kombinasi. Nah, di mana media ini, jenis ini tuh dapat berupa media yang tidak diperkaya seperti triptike soy agar maupun media yang diperkaya misalnya triptike soy agar dengan 5% darah. Nah, selanjutnya itu ada prosedur pembuatan media. Nah, di mana media ini kan berfungsi untuk menumbuhkan mikroba, mengisolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikroba. Di mana dalam proses pembuatannya itu harus disterilisasi atau harus benar-benar steril atau bersih, dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi pada media. Nah, beberapa media yang sering digunakan antara lainnya itu yang pertama media pembiakan jamur. Nah, cara pembuatannya itu gimana? Yang pertama itu dia itu membutuhkan bersihkan daging dari lemak dan dicuci. Kemudian daging itu dimasak dengan air suling 1 liter, biarkan mendidih selama 20 menit. Kemudian air kaldunya itu disaring, filtratnya disimpan di lemari es selama 24 jam, endapannya dibuang. Setelah itu mendidihkan lagi. Nah, setelah itu larutkan peptonnya itu dengan agar-agar ke dalam kaldu sampai rata. Setelah sudah, sterilisasikan dengan menggunakan autoclave. Selanjutnya ada media pembiakan bakteri. Cara membuat media ini yang pertama bersihkan kentang dari kulit dan dicuci. Kemudian kentangnya itu dimasak dengan air suling 1 liter, biarkan mendidih selama 1 jam. Nah, air kaldunya itu disaring, kemudian filtratnya itu disimpan di lemari es selama 24 jam, endapan dari airnya itu dibuang, kemudian didihkan lagi. Nah, setelah itu dilarutkan dengan dextrosa dengan agar-agar ke dalam kaldu sampai rata. Setelah jadi semuanya, kemudian disterilisasikan dengan autoclave. Selanjutnya itu ada medium plate count agar atau PCA. Nah, prosedur kerjanya itu menggunakan formulasi medium PCA menurut produk oxide adalah 17,5 gram atau liter Aquades. Jadi untuk membuat 1 liter per 1000 ml medium itu dibutuhkan sebanyak 17,5 gram serbuk medium PCA yang dilarutkan ke dalam 1 liter Aquades. Kemudian timbang medium menggunakan timbangan analitik agar lebih presisi. Selanjutnya larutkan 17,5 gram medium ke dalam 1 liter Aquades dengan cara dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan alat hot plate and magnetic stirrer
Nah, pastikan medium larut dengan sempurna dan tidak terjadi penggumpalan. Kemudian ada medium plate count agar atau PCA. Ini di sini ada semua prosedur-prosedurnya. Ada pH, terus mengatur pH-nya, dapat menggunakan alat pH meter agar hasilnya lebih akurat. Kemudian medium yang telah jadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian disterilisasi dan mediumnya itu bersifat cair. Kemudian tunggu medium hingga memadat dan simpan pada suhu 2-8 derajat Celcius apabila tidak digunakan. Selanjutnya ada medium plate count agar atau PCA. Dia itu merupakan medium yang digunakan dalam metode standar perhitungan jumlah bakteri dalam berbagai sampel uji seperti air limbah, makanan, dan produk dairy. Kemudian ada media lactose broth. Cara kerjanya bisa dibaca ya teman-teman, yaitu yang pertama kita mau nimbang bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian setelah bahan-bahan yang digunakan itu ditambahkan aquades dan diaduk hingga homogen, dipanaskan di atas kompor listrik, larutkan, dipanaskan sampai larut, dan sampai semuanya selesai. Tentunya ada juga media cair, di situ ada prosedur kerjanya juga. Ada media IMB agar, ada PGA, dan ada Triptychus soy broth. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip sterilisasi medium. Nah, sterilisasi adalah proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik yang berbentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sterilisasi suatu produk bertujuan untuk mendapatkan suatu produk steril setelah melalui suatu proses sterilisasi dan diharapkan tidak mengalami perubahan kualitas. Macam-macam dari sterilisasi ini ada sterilisasi fisik, yaitu dengan cara pemanasan. Pemanasannya pertama ada panas kering atau dry heat. Sterilisasi dengan panas kering ini dilakukan dengan menggunakan oven. Biasanya digunakan untuk mensterilisasikan perangkat kaca, perangkat logam, bahan seperti minyak dan bubuk. Selanjutnya ada pemanasan, ada panas basah atau moist heat. Pada saat melakukan sterilisasi panas basah ini, uap jenuh dipaparkan pada objek yang akan disterilisasi dengan tekanan, waktu dan suhu tertentu sehingga terjadi pelepasan energi laten uap yang mengakibatkan matinya mikroorganisme serta irreversibel akibat denaturasi atau koagulasi protein sel. Panas basah ini biasanya digunakan menggunakan autoclave. Selanjutnya ada pembakaran langsung. Pembakaran ini dengan melakukan api yang dihasilkan oleh Bunsen terhadap alat-alat yang akan digunakan seperti skalpel, jarum, mulut, tabung biakan, kaca objek, dan kaca penutup dapat pula dilakukan dengan mencelupkannya ke dalam spiritus bakar. Kemudian alat tersebut dibakar, namun cara ini tidak menghasilkan suhu yang cukup tinggi untuk dilakukan sterilisasi. Selanjutnya ada sterilisasi fisik, yaitu dengan radiasi. Nah, sinar yang digunakan untuk sterilisasi adalah sinar gamma atau sinar X dan sinar matahari. Nah, sinar matahari ini banyak mengandung sinar ultraviolet. Sinar ultravioletnya ini, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi fungsi sel makhluk hidup dengan mengubah material inti sel atau DNA sehingga makhluk mati. Nah, sinar ultraviolet diserap oleh protein dan asam nukleat. Kemudian ada sterilisasi mekanik. Nah, sterilisasi ini digunakan pada bahan yang dapat mengalami perubahan akibat dari pemanasan yang tinggi ataupun tekanan tinggi. Berbeda dengan metode sterilisasi yang lainnya, pada sterilisasi mekanik mikroorganisme ini tetap hidup hanya dipisahkan dari material. Alat yang digunakan untuk sterilisasi mekanik adalah millipore filter dan vacuum filter. Nah, ukuran pori filter steril pada sterilisasi mekanik adalah 0,2. Kemudian ada sterilisasi kimia, biasanya itu dia tuh menggunakan disinfektan. Kemudian ada medium, merupakan suatu substansi yang terdiri dari campuran nutrien yang dipergunakan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan mikroorganisme. Medium ini dipergunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dan dapat diklasifikasikan berdasarkan komposisi atau senyawa penyusunnya, konsentrasi atau bentuknya, dan selektivitas fungsi. Nah, berdasarkan komposisi susunan kimia bahan penyusunnya, itu ada medium organik, medium anorganik, medium sintetik, dan medium non-sintetik. Kemudian pengelompokan medium berdasarkan fungsinya digolongkan menjadi 7 golongan, ada medium umum, medium khusus, medium diperkaya atau arsimen media, dan media selektif. Kemudian ada juga media diferensial, media penguji, dan media perhitungan jumlah mikroba.
Sedangkan berdasarkan konsistensinya, medium itu dibedakan menjadi ada medium cair, medium padat, medium semi padat, dan medium semi padat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Apabila ada kesalahan dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.